dan 63 Litsus PPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dan Dr. Andes Adi Raja Tamsir Rahman MM dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Silakan penuntut umum hadirkan Pak Surya Darmadi. Sehat, perlu dibantarkan lagi. Berarti sehat itu kan? Itu cepat lebih baik Pak. Daripada lama terbeling dengan persidangan. Pak Raja Tamsir sehat. Insya Allah sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau sholat itu ya belum tentu prediksi aja. Ya. Mohon sehat hari ini ya. Oke, sudah cerita acara persidangan yang lalu. Hari ini kita mendengarkan saksi keterangan saksi yang meringankan atau ahli yang meringankan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa. Bagaimana Pak Juniper bisa? Terima kasih Majelis. Pada waktu sekarang ini kami sudah siapkan dulu 2 orang ahli-ahli saksi. Kemudian karena kejaksaan menghadirkan juga sedang dalam majelis saksi fakta, usul majelis dari awal dulu bisa saksi fakta. Saksi fakta, Yelo, Pak Herman, Herwiana, Diana. Ya. Betul. Oke, Pak Surya Darmadi pindah ke samping penasihat hukum. Mana Pak Herman, Herwiana, Esut. Silakan Pak. Ini ahli bukan fakta ya? Saksi fakta. Fakta. Tapi termasuk silakan duduk Pak. Ini yang ada penetapan kemarin. Yes. Tolong penangannya Pak. Bapak saya kali ini Pak Herman sudah aktif. Sehat Pak. Siap Pak. Ya. Pernah diperiksa dulu di penyidik Kejaksaan Agung. Siap. Enggak. Sudah. Kenapa tidak mau hadir di persidangan? Kenapa rupanya? Baru dipanggil tadi Pak. Sudah. Jadi panggil sama ini, nggak ada panggilan dari penuntut umum? Tidak. Nggak ada. Kenapa itu? Kenapa tidak dipanggil? Harus mengeluarkan penetapan dari majelis hakim. Oh, begitu. Jadi saksi yang tidak diambil keterangannya dalam BAP penyidikan karena ada dalam perkara jadi panggil itu loh Bu. Jadi seolah-olah dengan penetapan majelis hakim ini seolah-olah saksi yang bersangkutan tidak mau hadir persidangan dipanggil. Nah ini dikir jadinya nama lengkapnya Ervan Eriandana S.U. MSc. Itu ya Pak. Lahir di Kulon Progo ini Jawa Timur. Iya Pak. Hah? Jogja. Daerah Istimewa Jogja. Itulah Pak. Saya memang kamu ngerti. Umurnya 49 tahun, lahir 23 Mei 73. Itu ya Pak. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman Pendidikan 4 nomor 40 Cilandak Barat RT 13 RW 10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Barat. Agama Islam, betul Pak? Betul. Pekerjaan Direktur Pengukuhan dan Penakalgunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan. Betul. Betul. Pendidikan S2 jelas. Itu sekarang sudah S3. Ya kan? Di Han University of Belanda. Siapa yang di Belanda ya? Ketemu sama Pak Juniper. Ketemu Belanda. Tapi tidak tahu universitas mana. Dan peruntukan kawasan hutan. Peruntukan kawasan hutan. Perubahan fungsi dan juga perubahan peruntukan kawasan hutan. Itu ya. Kemudian izin ada satu lagi ya. Tugas yang ketiga adalah cipta kerja itu ada kegiatan penataan kawasan hutan.
penataan kawasan hutan. Siap. Jadi ada 3 kegiatan Ya. yang merupakan lingkup kerja dari saudara saksi. Siap. Apakah itu termasuk planologi itu tadi? Itu bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Oh, jadi besarnya planologi, Ya. kemudian pengukuhan, Ya. penataan, Ya. kemudian yang 3 lingkup kegiatan tadi adalah bagian dari planologi. Bagian dari planologi yang ada di tusi unit kerja kami, Direktorat Pengukuhan. Itu ya, Siap. sejak 2019. Siap yang mulia. Apakah Direktorat Planologi ini sudah ada dari dulu atau baru ada badan itu? Izin, kalau planologi itu Direktorat Jenderal yang mulia. Ya, Direktorat Jenderal itu barukah atau dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada. Oh, sudah. Hanya berganti nomenklatur nama saja yang mulia. Oh, nomenklaturnya aja diganti. Ya. Ya, oke. Itu di bawah dulu di bawah Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Kehutanan. Ya. Bukan lingkungan ini. Bukan. Bukan. Nah, berarti spesialisasinya saudara saksi adalah di bagian kehutanan. Siap. Bukan lingkungan itu. Bukan. Harus jelas dulu. Nanti pertanyaannya itu beliau nanti lingkungan hidup tanya juga. Oke, saya kira dulu. Jadi kehutanan ya. Oke. Ya. Sekarang begini, tadi saksi menyatakan bahwasanya penataan kawasan hutan, ya toh? Ya. Itu waktu saksi 2019 masuk ke Direktorat Jenderal Planologi itu dokumennya sudah, artinya sudah ada penataan hutan waktu itu. Izin menjelaskan yang mulia. Sebenarnya terminologi penataan kawasan hutan itu muncul pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja kan baru aja ini. Iya. Terus belakangan Penataan kawasan hutan di sini konteksnya adalah menyelesaikan penguasaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun aset-aset pemerintah yang ada di kawasan hutan. di kawasan hutan. Ya, Oke. hanya itu saja sih yang mulia. Itu aja. Ya. Oke, kita runut. Kalau demikian halnya, berarti Direktorat Planologi sudah punya data manakah yang termasuk kawasan hutan dan mana yang kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Ada. Sudah ada itu. Ya. Sudah ada. Ada. Itu adanya itu berdasarkan apa? Peta wilayahkah atau apa? Kalau izin, kalau yang ditanyakan tentang data penguasaan tanah, penguasaan masyarakat, itu ada di kami senamakan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah. Oke, itu lain. Itu kan sudah dikuasai masyarakat. Sekarang ini yang saya tanya, runut belakang. Ya. Tentu Direktorat Jenderal Planologi sudah punya data mana yang merupakan kawasan hutan dan mana yang dulunya kawasan hutan kemudian dikuasai oleh masyarakat. Ada itu. Data itu ada. Ada. Ada data itu. Oke. Berarti sudah tahu mana yang kawasan hutan. Mana yang kawasan hutan sudah tahu. Sudah tahu. Ya. Dasarnya dari mana? Kawasan hutan dasarnya kami dari peta. Peta kawasan hutan. Siap yang mulia. Untuk wilayah Indonesia sudah ada di Direktorat Jenderal Planologi. Sudah ada semua. Oke, sudah ada ya. Sudah ada. Sekarang kita menjurus ke Provinsi Riau. Ya. Provinsi Riau tentu sudah ada data mana yang kawasan hutan, mana yang kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Sudah ada itu data itu. Datanya ada yang mulia. Datanya ada. Satu peta, tapi ada di beberapa peta kawasan hutan. Kemudian peta penguasaan lahan tadi. Oh, penguasaan ada dua peta. Ya. Ada dua Tapi peta. datanya kalau digabungkan jadi satu, itu informasi yang mulia ditanyakan ada di situ. Ada. Itu nanti yang merupakan wilayah kerja dari Direktorat Planologi juga. Karena ini untuk penataan kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Apakah itu maksudnya? Iya. Betul ya?
korupsi di perizinan perkebunan. Perizinan Duta Palmagro. Duta Palmagro berarti grup, yang namanya grup itu terdiri dari beberapa perusahaan di dalamnya, namanya grup. Ya. Ada data itu? Ada ya? Ada. Berapa PT, berapa perseroan terbatas di dalam Duta Palmagro yang ada di wilayah Riau? Data di kami ada 6. Ada 6. Ada 6. Apa saja? Apa saja PT-nya begitu? Seberida Subur, kemudian Palma 1, kemudian Panca Lestari, kemudian Kencana Amatani, kemudian Agro, Siberia Subur, ya Siberia Subur dan izin juga. Tidak apa-apa, lihat data. Izin kami ulangi ya. Ya, siap. Yang pertama PT Bayu Bumi Utama, kemudian Palma 1, kemudian PT Panca Lestari, PT Seberida Subur, PT Kencana Amalani, dan yang keenam PT Duta Palma Nusantara. Satu dan dua. Itu di wilayah mana? Di kabupaten mana? Kalau kami sebut nomor 1 dan nomor 5 tadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Ya. Indragiri Hulu, Inhu ya. Berapa hektar? Jika melihat di apa lihat aja datanya biar akurat. Data yang kami siapkan dan kami bawa hari ini yang mulia untuk PT Bayu Gede Utama, Palma 1, Panca Lestari dan Seberida Subur. Kalau dilihat dari izin lokasinya, luasnya total 17.381 hektar. 17.381 hektar. Ya. Kalau dari data peta digitalnya, sifarnya agak sedikit berbeda ya, 16.576 hektar. 16.576 hektar. Itu datanya yang ada di Direktorat Planologi. Ya. Bukan 37.000 hektar. Ini baru yang Bayu Bening Utama, Palma 1, Panca Lestari dan Seberida Subur ya. Oh, itu maksud saya gini. Dari semua area perkebunan yang dikuasai oleh Duta Palma itu, maksud saya itu dikumulasikan, ya, semuanya ada sekitar 37.000. Izin kami 37.000 hektar itu. Belum pernah dijumlahkan. Tabelnya kebetulan yang kami saksikan yang apa lebih atau 42.000. Ini berbagai macam data ini, ada yang 37.000, kemudian ada juga yang menyatakan 42.000. Kemudian data yang saudara sebutkan tadi 16.000, ada yang 17.000. Yang mana yang mana? Yang 17 itu atau yang berdasarkan data digital 16.576 tadi belum termasuk yang PT Kencana Amatani dan Kencana Amatani. Ya, oke. Begitu ya. Oke. Jadi saudara belum bisa menjelaskan berapa ribu hektarnya. Belum. Saat ini kami belum. Ya, harus pasti belum ya. Oke. Dari data yang ada di Direktorat Planologi, apakah yang saudara sebutkan itu kawasan ya areal perkebunan dari Duta Palma Group itu, apakah itu termasuk kawasan hutan atau tidak? Berdasarkan peta kawasan hutan seluruhnya statusnya kawasan hutan. Kawasan hutan. Ya. Semuanya kawasan hutan. Iya. Ya. Semuanya kawasan hutan ya.
Ini kan sudah dikuasai, ya kan, oleh Duta Palma, kan gitu Pak. Dikuasai oleh Duta Palma, kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan perkebunan di situ. Yang 6 yang saudara sebutkan. Ya. Saudara saksi tadi menyatakan memang direktur penataan kawasan hutan, gitu ya. Pengukuhan dan Pengukuhan masyarakat. Saudara saksi, ya, ketentuan yang saudara miliki untuk penentuan kawasan hutan itu didasarkan apa ya, saudara saksi? Apakah ada proses suatu daerah dinyatakan bahwa ini masuk kawasan hutan? Ya. Apa proses-proses untuk boleh dikatakan bahwa ini masuk di dalam kawasan hutan yang saudara saksi ketahui? Ya. Penentuan kawasan hutan, proses penentuan kawasan hutan itu kalau dari sejarah kawasan hutan diawali dari namanya peta tata guna hutan kesepakatan, Iya. TGHK, kami singkat seperti itu. Itu merupakan komitmen seluruh stakeholder baik yang di daerah maupun di pusat terkait peruntukan ruang-ruangnya. Bentuknya sebenarnya peta, namanya peta RPPH, Rencana Pembuat dan Penatagunaan Hutan. Diformalkan dalam bentuk SK Menteri Kehutanan berupa namanya peta tata guna hutan kesepakatan. Kalau Riau ini di tahun 86. Itu Pak awalnya. Jadi kesepakatan bersama sebenarnya antara seluruh pemangku kepentingan yang membidangi kewilayahan ya Pak. Baik. Jadi awalnya adalah dari TGHK, Ya. ya, dari TGHK kesepakatan. Ya. Ya, ini kesepakatan. Nah, izin yang mulia, izin yang mulia, Pak Tamsir izin ke perusahaan. Kemana Pak Raja Tafsir? Saya mohon izin yang mulia, kepada yang mulia. Oh ya, silakan Pak, silakan. Ya. Ya. Kami lanjut ya. Ya. Lanjut Pak. Ya. Terima kasih mulia. Ya. baik. Ya. Kemudian ini kesepakatan. Gitu ya. Jadi antara daerah ya dengan pemerintah, gitu ya. Jadi ada kewenangan juga dalam daerah ini, kewenangan daerah ya, untuk menetapkan bahwa daerah ini masuk kawasan hutan apa tidak, itu kesepakatan. Kesepakatan. Jadi ada kesepakatan di antara pemerintah maupun dalam hal ini menteri dengan daerah. Ya. Contoh, di Riau itu kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini dengan daerah ada. Diformalkan dalam bentuk peta tata guna hutan kesepakatan tadi Pak. Ya, diformalkan dengan kata Ada SK. ada SK, ya begitu ya. Jadi ada SK. Kemudian saudara saksi, apakah pada saat disepakati ya terjadinya TGHK di wilayah Riau itu, apakah saudara ahli tahu, saksi tahu bahwa peta yang terbit itu ada wilayah APL, ada wilayah hutan produksi, saudara tahu? Kalau kami pelajari dari peta yang ada, peta TGHK bisa ketahuan di situ fungsinya Pak, fungsi kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan. Dari situ, Ya. kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Ya. Kemudian ada nggak data yang saudara ketahui dari data yang saudara? Daerah di sana itu ada namanya lokasi atau peruntukan APL, area perkebunan lain. Di TGHK masih berbunyi HPK dari APL. APL. Ya. Jadi di TGHK itu ada namanya APL juga. Iya. Dia ada ya di APL. Nah, di APL ada ya, itu mewujudkan daripada TGHK. Ya. Ya. Kemudian, apakah saudara tahu
punya informasi data. Dari kesepakatan ini ada pembagian wilayah APL daerah sini, wilayah daerah sini yang dikonversi, ada saudara tahu? Maksudnya Pembagian itu per wilayah administrasi. iya. Kalau kawasan hutan itu sebenarnya tidak mengacu ke wilayah administrasi. Jadi sebenarnya tinggal kita bagi saja berdasarkan batas-batas administrasi. Baik, jadi ada batas-batas administrasi yang sudah disepakati ya. Ini kan TDH kan kesepakatan bersama. Iya. Ya kan begitu, kesepakatan bersama. Ya begitu ya, kesepakatan bersama. Jadi ada daerah yang sudah diplot itu adalah APL begitu ya. Baik. APL ini yang dimaksud dengan APL ini apa yang saudara ketahui? Yang kami ketahui kalau areal penggunaan lahan ini adalah areal yang statusnya bukan kawasan hutan. Ya, bukan kawasan hutan ya. Ya. Jadi bukan kawasan hutan begitu. Ya. Kemudian ada kesepakatan baik. Ada yang mau saya coba. Ini kan dari Badan Planologi. Ya. Ini dari Badan Planologi, ini menyangkut dari pertanyaan kami. Dari Badan Planologi ini terbit surat tanggal 21 Juni 2001, yaitu dikatakan seperti begini, ya. Lampiran pengesahan BATB, apa BATB ini? Saudara tahu? Berita acara tata batas. Oke, jadi pengesahan BATB areal perkebunan bencana amal tani di Provinsi Riau. Ini nanti di kepala badan langsung nih. Kepala badannya namanya Untung Iskandar, saudara kenal? Udah pensiun ya? Udah pensiun. Ini tahun 2001. Begini bahasanya. Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan tata batas kawasan hutan yang akan dilepas, begitu ya, akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT Kencana Amal Tani di Provinsi Riau atas persetujuan pencadangan Menteri Perhubungan dalam surat nomor 1947 Menhub Ban 299 tanggal 14 Oktober 99 bersama ini sampaikan hal-hal berikut sebagai berikut. Ya, ini kan pengajuan ya, saudara tadi kan pengesahan. Satu, berhubung kawasan hutan yang akan dilepaskan, begitu ya, ya. Karena ini permohonan kan kita mau mengajukan meningkatkan hak, ya. Berhubung kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan PT Kencana Amal Tani berdasarkan PT RT RWP, begitu ya, Provinsi Riau, lampiran Perda Provinsi Dati 1 Riau nomor 10 tahun 94 tanggal 19 Agustus 94 berada di dalam APL. Ya, ini surat dari Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan. Ya, di Gedung Manggala Wadah Bakti masih tetap alamat ini ya. Dan planologi memang di sini. Ya. Yang baik. Nah, sekarang oke, saya ikutin pola yang disebutkan tadi. Contoh, ada 3 areal kawasan hutan, ya. Saya ikutin polanya. Pada saat di dalam tadi kan ada TGHK sebelum 99 muncul, ada TGHK. Ada TGHK dinyatakan bahwa ketiga ini adalah kawasan hutan. Kemudian setelah ada Undang-Undang 4199 yang kemudian secara bertahap dilakukan penetapan, pengukuran, tata batas dan segala macam. Nah, ternyata dari yang 3 kawasan hutan berdasarkan TGHK ini sekarang baru selesai ditetapkan dan itu tata batasnya karena anggaran mungkin kurang segala macam, baru 1 yang ini. Pertanyaan saya, untuk yang 2 yang belum ini kawasan hutan atau tidak? Apabila yang 2 itu masuk di dalam peta penunjukan
kawasan peta kawasan hutan yang terakhir, maka itu menjadi statusnya kawasan hutan. Pada saat ada orang, ada perusahaan ingin melakukan kegiatan perkebunan di atas yang dua ini, bukan yang ini ya. Saya nanya nih, di atas yang dua ini. Untuk di atas yang ini, bagaimana? Apakah tetap harus dilakukan pelepasan kawasan hutannya? Tetap harus dilakukan. Tetap. Jadi pada saat itulah sekaligus dilakukan penetapan dan pengukuran dan penetapan tapal batasnya. Seperti itu. Jadi tetap harus ada pelepasan kawasan hutan. Walaupun tadi katanya belum ditetapkan. Oke. Nah, selanjutnya saudara saksi terkait dengan terkait dengan Undang-Undang 4199 ya. Untuk kawasan hutan ya. Untuk kawasan hutan dapat diberikan izin atau yang biasa kalau mungkin di tempat saksi istilahnya mungkin sejak Undang-Undang 4199 itu ada namanya rezim izin ya. Kalau undang PA ada rezim hak, bisa diberikannya hak. Nah, sekarang saya tanyakan untuk di 4199 secara umum izin yang dapat diberikan untuk kawasan hutan itu berupa apa saja? Salah satunya berupa saat ini namanya PBPH, pengelolaan PBPH itu namanya HPH. Kemudian persetujuan penggunaan kawasan hutan atau biasa disebut pinjam pakai kawasan hutan. Pinjam pakai kawasan hutan. Atau juga izin-izin yang pemanfaatan jasa-jasa lingkungan. Apakah di atas hutan bisa diberikan atau ditegakkan suatu hak? Contoh, ini pendapat ini. Dan ini kencengkan ini saksi fakta. Saksi fakta ini ada di dalam BAP. Penuntut umum merasa cukup dengan saksi yang sudah diperiksa. Saya kira tidak usah ditanya lagi. Betul ya Mulia, karena tadi kan terkait dengan pendapat dia. Betul ya Mulia. Ini untuk yang terkait dengan saksi ini membahas undang-undang cipta kerja ya Mulia. Ya sudah tadi sudah dibahas. Karena tadi dia memberikan pendapat terkait undang-undang cipta kerja ya Mulia. Jadi kan ada disinggung di dalam BAP itu. Ya benar ya, dengan penyelesaian berdasarkan ya yang 110A dan 110B itu ya Pak? Iya Pak. Itu kan? Hanya saat jangan ditanya pula bagaimana penyelesaiannya segala macam, tidak ahli kita sudah diterangkan. Oke, saya kira. Oke, Mulia. Tadi terkait dengan pasal 110 dibacakan di sini Mulia. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, ya, sebelum berlakunya undang-undang ini, ya, saya tracing di perizinan berusaha di dalam kawasan hutan. Nah, saya tanyakan, pada saat seseorang mau melakukan usaha perkebunan, ini bukan usaha hutan, usaha perkebunan. Seperti tadi pada saat dia melakukan pelepasan kawasan, kemudian mau melakukan usaha perkebunan di dalam areal yang dilakukan pelepasan tersebut ada namanya hutan, ada kayu di sana. Nah, apakah untuk kayu-kayu tersebut perusahaan atau orang yang mau melakukan usaha perkebunan tersebut tetap harus memiliki izin untuk pemanfaatan atau pengelolaan hutannya tersebut? Mohon maaf kami tidak menangani terkait pengawasan kayu, jadi tidak bisa menyampaikan. Ya, tadi kan dalam hal pelepasan hutan, Ya. dalam hal pelepasan kawasan hutan, ya, saya tanyakan, apakah saudara mengerti
ya, atau misalnya pada saat melakukan pelepasan kawasan hutan tadi kan pada saat karena setelah diberikan izin pelepasan barulah dihitung berapa PSH, berapa DR-nya. Nah, dalam hal tersebut tentu ada kegiatan misalnya pemotongan kayu, pengambilan hasil hutannya. Nah, itu untuk perkebunan tetap diharuskan adanya izin untuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Iya. Majelis tadi kan beliau sudah katakan mengenai Izin yang mulia tadi dijawab juga. kerja, dia sudah katakan tadi bahwa dia secara detail tidak tahu. Jangan. Jadi perlu ditanya lagi nanti. Sebetulnya majelis saksi ini kan sebetulnya saksi fakta yang tidak dijadikan jaksa. Seharusnya nggak perlu bertanya majelis. Sudah lah. Tapi pas saat ini menjawab dia langsung dipotong. Udah Kenapa? sore berbantah-bantah. Kenapa dia menjawab dia? Nah, ini yang mulia karena dijawab barusan yang mulia. Barusan saksi menjawab bahwa iya harus ada izin. Nah, Izin apa? izin untuk pemanfaatan kayu yang ada di untuk wilayah perkebunan tersebut. Apakah itu masuk tupoksi solar? Itu yang Iya, jangan dijawab, Pak. Soalnya saya cari penyakit sendiri. Jangan dijawab. Saya dari tadi saya udah bilang, kalau bukan tupoksi saudara, jangan dijawab. Nanti saudara posisinya apalagi ditanya sama yang bilang. Selesai, nah. kami sudah jawab ya. Iya, iya, jangan. Oke. Iya. Terakhir, Sudah nggak terjawab. Oke. terakhir yang mulia. Kalau memang itu bukan kewenangan saksi, ya, kalau memang bukan kewenangan saksi terkait dengan pasal 110 kemudian dalam Perpu 2020 Perpu tentang ini, ya, tentang ya cipta kerja masalahnya. Oke. Nah, terkait dengan yang saudara bahas tadi, di sana dikatakan bahwa ya adalah terkait perizinan berusaha dalam kawasan hutan. Nah, kenapa saudara tadi bisa menjelaskan terkait bagaimana mekanisme dari pelaksanaan Perpu tersebut? Karena yang dibahas dalam Perpu tersebut adalah perizinan berusaha di dalam kawasan hutan. Bagaimana? Masih tetap terang atau bagaimana? Sebenarnya bukan di tusi kami, Pak. Ya sudah. Tapi sudah menjawab. Berarti jawabannya tadi gimana? Ya sudah. Cukup yang mulia. Kita yang kuat siap ini terkait fakta di sepanjang itu. Iya ini begini loh, jangan dulu penyidik dari kita, ya toh, memerlukan saksi ini, periksa, ya ada 2 orang. Bukan saksi ada 2 orang. Ada saksi ahli jasa ini majelis. Satu si Ashar yang dari internal perusahaan menjelaskan apa yang sudah dibangun di lokasi, karena ini bagian dari dakwaan sepertinya tidak ada dibangun kata Ruri ini, jadi beliau menjelaskan. Kemudian auditor mengenai pendapatan pengeluaran kepada 4 PT. Ini biar dijelaskan berapa pendapatan. Siapa? Oke. Kasus sama JPU sudah nanti mana? Oke, nama lengkapnya KTP. Florus Daini. Ya, Kasih sama dia. ini saksi Richard dari perusahaan. masal ya. Tolong di mana?
saksi Marshall Wilson itu saksi Adecak, yang Flores dari SEMM itu ahli, jelas katanya dalam masalah. Oke, nama lengkapnya Florus dari SEAKMM CPA CA CRA CRI CPI CACP ASEAN CPA. Betul? Masih ada lagi nggak? Ada satu lagi gelar beliau ini SEMM ya Pak? Betul ya Pak? Apa dimasukkan? SEMOMM. Ada. Oke. Dan alamat tertinggal klaster Alexandrite Blok A nomor 38 Sumarekon Serpong Tangerang Banten. Betul ya Pak? Tempat lahir Pulau Nias. Betul. Pulau Nias itu tanggal 20 Oktober tahun 68. Pulau Nias itu di seberang Sumatera Utara, biasa tempat kita shopping. Betul ya. Sumpahnya bagus. Status yang bilang sini, ini status menikah. Oke, pekerjaan profesi akuntan publik, kurator dan likuidator. Betul. Betul ya Pak? Kurator berarti sering di Jakarta lah, kurator di sini ya. Walaupun sehari-hari lebih Oh, ada. Ini berarti saudara sudah sering sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi. baru pertama ini. Baru pertama ini, tapi ahli dalam perkara yang lain, mungkin perkara perdata juga pernah. Belum pernah ya Pak? Pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi saudara ini sebetulnya sebagai akuntan publik. Betul. Betul. Bisa diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan audit. Atas. Betul. Betul. Ada punya sertifikat dari Menteri Keuangan. Ada yang mulia. Ada nggak dilampirkan di sini? Ada ya? Ada. Nah, nanti gini aja nih, dilampirkan ya. Oke. Izin praktek sebagai auditor Sebagai akuntan independen publik. lah, Betul. semacam itu kan? Betul. Auditor independen. Kemudian, oke ya, gitu ya. Bagaimana dari penuntut umum? Ini keahliannya kalau gelarnya ya panjang banget, akuntan publik. Ada surat apa? Surat sertifikasi dari Menteri Keuangan ya. Betul. Betul ya. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Ini untuk sebagai ahli atau yang melakukan perhitungan atau Nanti kan kita tanya. ya kalau misalnya sebagai perhitungan berarti kan saksi yang mulia. Ya ahli. Oh ahli. Ahli yang meringankan. Iya, meringankan. Kalau ini kan keahlian ini Pak, begitu ini Saksi apa ahli? ahli. Satu lagi mana KTP tadi? Oh belum. Yang kedua nggak ada ya, nggak ada masalah ya. Oke. Tidak masalah. Yang kedua nama lengkap Marshall Gibson Valenza. Ya bagus. Itu ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 23 Juli tahun 90. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Sunter Pulau Kecil. RT 06. RW 09 Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Barat. Agamanya Kristen. Ya Pak. Ya bagus. Pernah saudara bekerja di PT Palmado? Ya bagus. Saat ini saya bekerja di bawahnya naungan dari PT Sebelum. Di mana? Di bawahnya naungan Apa aku di PT apa? Bawahnya PT Sebelum di PT Jual Sekolah. Hah? Di PT Jual Sekolah. Nggak jelas. Iya. Di bawahnya Duta Palmado Apa namanya? di PT Jual Sentosa. Johan Sentosa. Sentosa. Ya. Itu. Saya ini agak kurang. Oke lah. Jadi yang satu saksi yang meringankan ya
auditor internal. Aku ahli meringankan, yang satu saksi yang meringankan. Betul? Ya. Majelis ini saksi ada charge dari kami majelis untuk auditor. Apakah yang disebut saksi meringankan yang tentu majelis? Yang meringankan dia biasa keahliannya. Keahliannya sebagai auditor di garment plantation. Kami hadirkan bagaimana perhitungan pendapatan, pengeluaran, ya. Itu makanya panjang. Ya saksi. Saksi yang meringankan aja. Saksi yang meringan. Fakta. Iya majelis. Fakta. Ya. Oh ya, ya sudah. Izin yang mulia. Saya bukan auditornya PT Garamax Group. Terus? Saya hanya diminta oleh manajemen Garamax untuk menjelaskan informasi keuangan yang dibuat oleh auditor. Sudah begitu, berarti kan fakta ini ya. Ya, saksi yang meringankan aja lah ya. Meringankan majelis. Ini pasti sendiri. Oke lah, kalau gitu disumpah dulu menurut agamanya ya. Ya, begitu ya Pak Surya, besok pagi biar fresh kita bisa lagi. Ya.